Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membandingkan antara bagi hasil dengan bunga. Bagaimana perbedaannya? Kita coba simak. Sebagaimana yang kita tahu bahwa perbankan ini merupakan lembaga intermediasi perantara yang fungsinya menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkan lagi kepada masyarakat. Nah, bank konvensional tentunya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, kemudian menyalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Apapun itu tujuannya ketika penyaluran dana kepada masyarakat itu disebut dengan kredit. Selanjutnya, bank konvensional akan menetapkan beban kepada nasabah yang meminjam dengan adanya bunga kredit. Dan kemudian bank konvensional akan memberikan imbalan kepada nasabah yang nabung dengan memberikan bunga simpanan. Nah, dari kedua bunga ini ada bunga kredit dan bunga simpanan. Tentunya yang lebih besar adalah bunga kredit. Kita coba kasih ilustrasinya. Contohnya di sini ada bunga kredit sebesar 12%. Kemudian bank konvensional kalau ada yang nabung akan diberikan bunga sebesar 5%. Tentunya nanti ada selisihnya 7%. Nah, selisihnya ini disebut dengan spread base. Spread base ini adalah pendapatan dari selisih penyaluran dana sama penghimpunan dana. Kalau ada selisihnya itu merupakan pendapatan bank. Kita kasih contoh sangat sederhana. Misalkan ada Tuan A nabung sebesar 1 juta. Kemudian uang yang 1 juta itu disalurkan kepada Tuan B. Nah, kira-kira berapa Tuan B harus mengembalikan dananya jika ditetapkan bunga 12%? Tentunya Tuan B harus mengembalikan dana 1.120.000. 1 jutanya itu adalah pokok, 120.000 adalah bunganya. 12% kali 1 juta. Nah, tentunya di bank konvensional sekarang sudah ada dana 1.120.000 dan ini dananya adalah dana nasabah yang nabung tadi dengan bunga 5%, dan bank harus memberikan imbalan dalam bentuk bunga simpanan 5% kali 1 juta adalah 50.000, sehingga bank akan mengembalikan kepada nasabah 1.050.000. Ada selisihnya di situ 70.000. Nah, ini adalah 70.000 ini adalah merupakan spread base, selisih dari penyaluran dana sama penghimpunan dana. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan konsep pada bank syariah? Kalau bank konvensional tadi dikenal dengan bunga, menggunakan sistem bunga baik dari sisi pinjaman maupun dari simpanan. Bagaimana dengan bank syariah? Kita coba kaji. Nah, bank syariah sama produknya giro, tabungan, dan deposito. Namun ketika nasabah bertanya kepada ingin melakukan penyimpanan dana kepada bank syariah, maka bank syariah akan bertanya tujuan penyimpanan dananya untuk apa. Nah, kalau tujuannya hanya untuk menyimpan dana saja, maka nanti akan ditawarkan akad wadiah. Jadi setiap transaksi di bank syariah harus ada underlying transaction-nya, transaksi yang mendasarinya apa, supaya nanti tepat akad yang akan digunakannya apa. Contohnya, saya ingin menabung saja sih, menyimpan dana saja supaya aman, maka nanti biasanya akan dikasih akad wadiah. Contohnya adalah tabungan dan giro. Nanti tabungan dan giro ada yang menggunakan akad wadiah. Kemudian, kalau memang tujuan nasabah menyimpan dananya untuk investasi, maka akan memakai akad mudharabah. Posisinya nasabah sebagai pemilik dana atau sahibul mal, bank syariah sebagai pengelola dana. Jadi dari sisi penghimpunan dana ada dua akad, ada wadiah sama mudharabah. Kemudian dalam hal penyaluran dana, ketika nasabah datang ingin bertanya kepada bank syariah, ingin meminjam untuk keperluannya, maka akan ditanya tujuannya untuk apa, karena ini akan berpengaruh terhadap akad yang dipakai. Kalau untuk usaha, maka akan ditawarkan akad mudharabah dan musyarakah. Mudharabah dan musyarakah ini adalah konsep bagi hasil. Nanti bank syariah akan mendapatkan bagi hasil dari hasil usaha nasabah. Kemudian kalau untuk tujuan membeli kendaraan, membeli rumah, itu biasanya menggunakan akad murabahah atau istisna salam. Nanti bank syariah akan memperoleh margin. Kemudian kalau untuk tujuan multiguna atau sewa, itu menggunakan sewa dengan akad ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, kalau konvensional penetapan bebannya dalam bentuk bunga kredit, maka bank syariah memperoleh keuntungan berdasarkan dari akad yang tadi. Kalau akad yang digunakan adalah mudharabah dan musyarakah, nah maka bank syariah akan memperoleh keuntungan dalam bentuk bagi hasil. Kalau akad yang digunakan adalah murabahah, istisna, dan salam, maka bank syariah akan memperoleh margin. Nah, kalau akad yang digunakan adalah sewa, maka bank syariah akan memperoleh fee atau ujrah.
Nah, selanjutnya sama dengan bank konvensional, bank syariah harus memberikan imbalan kepada nasabah yang nabung. Nah, imbalannya berbeda. Kalau nasabah menggunakan akad wadiah, maka nanti akan dikasih bonus. Besaran bonus tidak boleh diperjanjikan di awal. Sedangkan yang kedua, kalau seandainya nasabah ingin menggunakan dananya, menabung dananya dalam bentuk akad mudharabah, maka nanti nasabah akan mendapatkan bagi hasil. Kita coba bandingkan tadi perhitungan bunga sekarang dengan bagi hasil. Karena bank syariah itu identik dengan bagi hasil, saya akan mencoba langsung merujuk kepada bagi hasil di sini, perhitungan bagi hasil. Contohnya, ketika nasabah nabung, maka nisbah bagi hasil sudah ditentukan di awal 40%, 60%. Sedangkan kalau nasabah meminjam ke bank syariah, maka nisbah bagi hasil sudah ditentukan 50%, 50%. Pertanyaannya soalnya sama dengan yang tadi, bahwa Tuan A nabung 1 juta, kemudian yang 1 juta itu disalurkan kepada Tuan B. Berapa Tuan B harus mengembalikan dananya kalau seandainya nisbah bagi hasilnya adalah 50%, 50%? Kira-kira berapa? Soal ini saya sajikan kepada mahasiswa dan hampir ada yang menjawab seperti ini, bahwa Tuan B harus mengembalikan dana ke bank syariah sebesar 1.500.000 karena bagi hasilnya adalah 50%, 50%. Dengan demikian 1.500.000 ini akan dikembalikan kepada bank syariah. Nah, karena bagi hasil antara nasabah yang nabung dengan bank syariah adalah 40%, 60%, maka yang 500 itu akan didistribusikan. 40%-nya untuk yang nabung sebesar 1.200.000, yang 300-nya adalah milik bank syariah. Nah, ternyata konsep perhitungan seperti ini adalah salah. Kenapa demikian? Karena bagi hasil itu penentuan persentasinya, tolak ukurnya atau yang menjadi titik poinnya bukan kepada nominal pinjaman, bukan kepada nominal modal yang dipinjamkan, tetapi namanya bagi hasil ya dari hasil keuntungan. Maka di sini harus diketahui dulu berapa besaran keuntungan yang diperoleh oleh Tuan B. Misal Tuan B memperoleh keuntungan sebesar 200.000. Dari 1 juta ini diusahakan dapat keuntungan 200.000. Maka yang dari 200.000 ini 50%-nya untuk Tuan B dan 50%-nya untuk bank syariah. Maka nanti Tuan B harus mengembalikan dananya 1.100.000 kepada bank syariah. 100 itu merupakan 50% dari 200.000. Kemudian karena bank syariah harus memberikan imbalan kepada nasabah yang nabung dengan akad mudharabah, yang 100.000 yang diperoleh sama bank syariah harus dibagi hasilkan. 40%-nya untuk nasabah yang nabung sebesar 40.000, kemudian keuntungannya 60.000-nya untuk bank syariah. Ini kalau keuntungannya 200.000. Bagaimana kalau seandainya kondisi ekonomi lagi bagus, lagi kondisi hot ekonomi, lagi jualan, lagi rame-ramenya, sehingga Tuan B memperoleh keuntungan hampir 400.000. Maka nanti 400.000 inilah yang akan didistribusikan 1.200.000. 200.000-nya nanti untuk nasabah Tuan B, yang 200.000-nya nanti untuk bagi hasil untuk bank syariah. Jadi harus dikembalikan 1.200.000. Nah, yang 200.000 ini akan didistribusikan juga kepada nasabah yang nabung Tuan A sebesar 40%. Tuan A akan mendapatkan 1.080.000 dan bank syariah akan memperoleh keuntungan 120.000. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh baik bank syariah maupun pemilik dana Tuan A akan dipengaruhi oleh seberapa besar keuntungan yang diperoleh oleh Tuan B. Semakin besar keuntungan yang diperoleh oleh Tuan B, maka semakin besar juga keuntungan yang akan diperoleh bank syariah, dan semakin besar juga keuntungan yang akan diperoleh oleh Tuan A. Beginilah konsep bagi hasil. Lalu bagaimana jika kondisi nasabah hanya mampu membayar pokok? Ini kondisi ekonomi lagi sulit. Jangankan untuk membayar bunga atau bagi hasil, untuk membayar pokoknya juga susah payah. Maka kita kondisikan si nasabah, si Tuan B ini hanya mampu membayar pokoknya saja. Dalam artian keuntungannya adalah nol, nihil. Nah, kita bandingkan bagaimana perlakuan di konvensional sama syariah.
Keuntungan yang diperoleh sama nasabah itu adalah nol, nihil. Hanya mampu mengembalikan pokok. Karena keuntungannya nol, maka 0 kali 50% adalah nol. Jadi pembagi hasilnya yang diperoleh sama bank syariah ya tetap 1 juta, itu kembali hanya pokoknya saja. Kemudian karena bank syariah hanya memperoleh keuntungan, tidak memperoleh keuntungan, hanya mengembalikan pokoknya saja, maka Tuan A juga hanya memperoleh pokoknya saja. Tidak ada keuntungan yang diperoleh sama Tuan A dan tidak ada keuntungan yang diperoleh sama bank syariah. Ini menunjukkan karena memang kondisi ekonominya lagi kurang bagus. Bagaimana dengan bank konvensional? Kalau bank konvensional kondisi di mana Tuan B hanya mampu mengembalikan pokoknya saja. Ketika Tuan B hanya mampu mengembalikan pokok, maka yang kembali hanya uang 1 juta saja. Sementara Tuan A sudah ditetapkan sama bank konvensional di awal, sudah akan mendapatkan untung sebesar 5%. Sehingga yang tadinya selisih yang akan diperoleh sama bank syariah, bank konvensional itu adalah positif, 7% mendapat keuntungan, karena kondisinya hanya mampu mengembalikan pokok saja, maka terjadi negatif spread. Jadi selisihnya negatif. Yang bukannya untung bank konvensional malah rugi. Ini kalau kondisi bank syariah, bank konvensional dan kondisi ekonominya lagi kurang bagus, si nasabah Tuan B hanya mampu mengembalikan pokoknya saja. Bayangkan kalau Tuan B tidak mampu membayar pokok dan membayar bunganya. Bagaimana perbandingannya? Silahkan diskusikan. Nah, untuk kesimpulannya, perbedaan antara bunga dan bagi hasil. Yang pertama, bunga dihitung dari pokok tadi, dari 1 juta, 12% dikali 1 juta. Kalau bagi hasil dihitung dari keuntungan. Jadi 50% itu dihitung dari seberapa besar keuntungan yang diperoleh Tuan B, bukan dari besaran pinjamannya. Kemudian yang kedua, bunga berubah sesuai dengan kondisi pasar, suku bunga pasar. Kadang-kadang suku bunga naik. Kalau naik, tapi kalau turun jarang juga turun. Itu persentasenya, persentase suku bunganya. Tapi kalau bagi hasil, nisbah itu akan tetap sesuai akad. 50% itu akan tetap sesuai akad. Kemudian perbedaan yang selanjutnya, nominalnya tetap sesuai dengan suku bunga. Yang diperoleh sama Tuan A yaitu 50.000 akan tetap, mau dalam kondisi ekonomi lagi bagus, mau kondisi ekonomi lagi jelek, maka tetap Tuan A yang nabung akan memperoleh dana keuntungan sebesar 50.000 karena bunganya 5%. Tetapi kalau bagi hasil itu nominal yang diperoleh baik bank syariah maupun nasabah akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi pasar. Kalau kondisi pasarnya lagi bagus, maka bagi hasil yang diperoleh bank syariah juga bagus, bagi hasil yang diperoleh sama nasabah yang nabung juga bagus. Yang terakhir, bunga itu diragukan semua agama, sementara bagi hasil tidak ada keraguan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.